Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, dimanapun antun berada, alhamdulillah wa syukrillah, wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Hari ini begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu kita tidak mampu menghitungnya. Karena memang nikmat itu tidak diperintahkan kita oleh Allah untuk menghitungnya, tetapi Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi apabila engkau mengkufurinya, engkau tidak mensyukurinya, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembicaraan kita kali ini kita akan bahas tentang makna hijrah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya membebaskan Mekkah Al-Mukarramah yang disebut Fathu Makkah dari penguasaan orang-orang kafir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hijrah itu tidak sama yang dilakukan oleh orang-orang yang apabila seseorang itu pindah dari Mekah ke Madinah, lalu dari Madinah ke Mekah, tidaklah dikatakan hijrah seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, tetapi kita tetap dituntut untuk senantiasa melakukan hijrah secara non fisik, karena hijrah tidak akan pernah terputus. Setiap umat Islam, setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus senantiasa melakukan hijrah sepanjang waktu. Karena hijrah tidak akan bisa terputus. Terus menerus harus kita lakukan. Selama tobat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hijrah meninggalkan keburukan, kebatilan. Yang kedua, hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini ada kebaikan,
dan kebenaran. Dan itulah yang harus kita laksanakan dan tegakkan. Yang kedua, ada yang namanya keburukan dan kebatilan. Inilah yang harus kita tinggalkan. Karena setelah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus diikuti oleh umatnya, yang artinya umatnya tidak melakukan hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam arti hijrah adalah meninggalkan segala keburukan dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dan ditegakkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muhajiru man hajarah ma nahallahu anhu." Hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Oleh karena itu, segala keburukan harus kita tinggalkan dan kebenaran harus ditegakkan. Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu gunakanlah waktu yang sementara ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang menanam kebaikan, maka seakan-akan umurnya menjadi panjang. Yang artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita tebarkan, masih dirasakan oleh orang banyak, masih dirasakan oleh orang lain. Meskipun kita sudah lama wafat, tapi kebaikan kita masih dirasakan oleh orang banyak. Itulah disebut sebagai orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan-kebaikannya masih dirasakan oleh orang lain, walaupun orang yang berbuat kebaikan itu telah meninggal dunia. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah karunia, rezeki, bahagianmu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu, perbanyaklah kebaikan, tebarkan kebaikan di muka bumi ini. Insya Allah, saudara-saudariku, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terlebih-lebih nanti di akhirat, insya Allah. Hari ini kita menanam kebaikan dan hari esok kita petik hasil kebaikan kita yang Allah sudah siapkan, amal-amal yang berlipat ganda, pahala-pahala yang berlipat ganda kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsa bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.